operation system. Kalau mindsetnya salah, nanti khawatir ketika kita menginstal software itu tidak compatible dengan masih kedengaran? Ya, maaf dipotong dulu ya, Bang Denny. Ya. Untuk atas nama solusi Anda nih, akun solusi Anda, tolong dimatikan mikrofonnya. Karena sangat mengganggu ya. Tolong mikrofonnya dimatikan terlebih dahulu. Halo? Atas nama akun solusi Anda, tolong dimatikan. Halo ya, Mon. Oke, kalau nggak ada tindakan dari milik akun ya, terpaksa ya, saya harus mengambil tindakan gitu. Oke, silakan Terima dilanjutkan. kasih. Ya. Karena agak misalnya kita punya laptop, gitu kan punya operation system. Operation system itu misalnya Windows 7, Windows 10, ya kan, Windows XP, gitu kan. Nah itu penting buat kita punya operation system. Mohon maaf nih ya, buat orang-orang Padang ataupun etnis Cina, itu mohon maaf, mereka tidak diprogram oleh ayah ibunya, mereka itu tidak diprogram untuk sebagai pekerja. Makanya sedikit sekali orang-orang Padang, orang-orang Cina itu bekerja. Presentasi orang bekerja etnis Padang dan etnis Cina, mohon maaf ini, lebih sedikit. Kebanyakan mereka adalah para pedagang, pembisnis gitu. Beda dengan mindsetnya orang Jawa. Orang tua kita itu dulu orang Jawa itu mikirnya begini. Le, kamu sekolah yang pinter, nanti biar dapat kerjaan yang enak. Begitu kan? Ya, betul. Rata-rata. Iya, jadi mindset orang Jawa itu adalah pekerja. Jadi pekerja keras. Mau kerja bagian apapun, dia pekerja keras. Karena emang dari kecilnya sudah disetting oleh ibu bapaknya menjadi seorang pekerja. Karena kamu sekolah yang pinter, nanti biar kerjanya yang enak. Begitu. Beda lagi dengan settingan orang tua Padang gitu, orang tua suku Padang begitu kan. Mereka men-setting anaknya itu untuk jadi pedagang, pembisnis gitu. Jadi kita lihat Tanah Abang aja ya, Tanah Abang itu cuman ada dua suku ya. Mohon maaf nih, suku Padang dan suku Cina. Sedikit sekali ya, saya itu dulu tiap hari belanja ke Tanah Abang. Itu di Bahan, di blok B2, basement 2 itu. Dari sekian blok itu hanya ada satu orang Jawa di blok B2 di dekat lift. Itu langganan saya beli bahan di sana. Nah, ini kan berarti mindset kita itu emang udah disetting oleh orang tua kita dari kecil gitu. Kita ingin jadi apa gitu. Makanya kalau yang udah termindset kita sebagai pekerja, mohon maaf nih buat teman-teman yang termindset sebagai pekerja, ketika usaha pun tetap mikirnya usaha itu sebagai sampingan. Betul atau tidak nih? Jadi Hampir kerja, rata-rata kita gitu. ya kerja itu jadi penghasilan utama. Kerja itu jadi penghasilan utama, usaha itu jadi penghasilan sampingan. Beda sama teman-teman kita di suku Cina ya, mohon maaf. Justru kerja itu sampingan. Usaha itu adalah penghasilan utama gitu. Makanya kenapa mereka lebih maju ya, lebih sukses buat teman-teman yang kita bukan berarti ras ya, tapi emang mohon maaf mereka lebih maju lah dalam urusan mindset ini. Nah, kalau teman-teman yang udah terlanjur di mindset oleh orang tua kita sebagai pekerja gitu kan, ketika memulai usaha itu gampang menyerah gitu. Misalnya kita usaha nih sambil kerja, usaha online gitu, laku 1, 2, 3, 4, nganggapnya sepele gitu ya, inilah hasilnya seginilah, namanya juga sampingan. Nah,
kita itu sebenarnya punya contoh yang luar biasa ya. Bagaimana Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, itu dari kecil, dari umur 12 tahun sudah diajarkan berdagang oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Terus diajarin lagi berdagang oleh Abu Thalib. Hingga ketika umur 25 tahun, dia bisa ngasih mahar 20 ekor onta ya kan. Kalau kita sekarang disuruh beli 20 ekor onta, kira-kira umur 25 sanggup nggak? Satu ekor sapi aja masih mikir ya. Ya, Satu ekor sapi aja masih mikir ya kan. Ini Rasulullah umur 25 bisa beli onta sebanyak 20 atau 25 ya. Menurut sejarah itu 20 yang saya tahu. Kalau onta itu sekarang sekitar 50 juta. Berarti bayangin maharnya berapa banyak gitu. Terus kita contoh lagi Abdurrahman bin Auf, pedagang sukses. Utsman bin Affan, pedagang sukses. Umar bin Khattab, pedagang sukses. Kita tuh contohnya banyak gitu, para sahabat, para nabi. Nabi-nabi itu jarang sekali yang bekerja. Mereka pengembala, pedagang gitu kan. Nah, entah kenapa ya umat muslim kesini itu kebanyakan termindset jadi pekerja. Karena emang sekolahnya secara tidak langsung mengajarkan kita jadi pekerja, berangkat pagi pulang sore dapat tugas kerjain, berangkat pagi pulang sore dapat tugas kerjain, begitu aja terus sampai lulus SMA gitu kan. Pas kuliah kita baru tuh bisa ngatur waktu sendiri, oh ini jam ini kosong, kita ngambil semester panjang semester pendek baru bisa ngatur. Akhirnya mindset kita adalah bagaimana cara mendapatkan uang adalah berangkat pagi pulang sore. Nah itu kan buat teman-teman yang udah terlanjur SD, SMP, SMA-nya berangkat pagi pulang sore, akhirnya mereka berpikir ya habis lulus SMA, habis lulus kuliah ya nyari kerja karena emang udah dari umur 6 tahun tersetting ya. Buat teman-teman yang orang tuanya mungkin pembisnis atau pedagang ataupun pengusaha ya, mereka walaupun berangkat pagi pulang sore, begitu lulus mereka tidak mencari kerja tapi membuat usaha gitu, karena softwarenya sudah diterapkan dari dia kecil, melihat ayahnya dagang, bapaknya dagang, ibunya dagang, kakeknya dagang. Akhirnya dia nggak terpikir untuk nyari kerja yang gaji UMR aja gitu, istilahnya. Oh, gaji UMR kayaknya udah seneng banget gitu, apalagi karyawan tetap gaji UMR udah seneng banget gitu. Dan ternyata 10 dari pintu rezeki itu hanya ada satu dari pekerjaan. Sedangkan 9-nya itu dari perdagangan dan jasa. Nah ini harus diluruskan dulu nih teman-teman. Mindsetnya harus di pelan-pelan kita bantu untuk di istilahnya reinstall ya. Kita perbarui lagi mindset kita bahwa rezeki kita itu, penghasilan kita itu sebenarnya banyak jalan gitu. Tidak hanya dari pekerjaan gitu. Masih ada 9 pintu lagi yang dari perdagangan, dari usaha, dari jasa. Nah ini harus dibenarkan dulu nih. Karena kemarin pas saya umroh gitu kan Januari umroh bersama ibu gitu kan. Ada orang tua nodong saya gitu. Bang, berangkat sama siapa bang? Sama ibu. Pasti abang nggak bekerja ya? Enggak, kok tahu pak? Karena nggak mungkin orang kerja bisa bawa ibunya umroh gitu. itu saklek banget gitu. Dia langsung nodong begitu gitu kan. Terus dia bilang sama anaknya, kebetulan dia bawa anaknya yang masih muda baru lulus kuliah. Dia bilang gini sama anaknya, lihat tuh, lihat mas itu. Dia bisa bawa ibunya umroh, jalan-jalan ke Turki dulu gitu kan. Itu nggak mungkin dari kerja doang gitu. Istilahnya, kalaupun gajinya UMR untuk bisa pergi umroh itu, berarti sebulan dia harus nabung 2 juta. 10 bulan baru bisa 20 juta. Itu juga kalau nggak ngontrak nggak makan ya.
Itu buat ongkos doang aja kita pengeluaran bisa 2 juta ya, ongkos pulang pergi ya kan, ongkos nongkrong gitu kan. Jadi UMR Jakarta ini mohon maaf nih, ya adik saya salah satu termasuk karyawan tetap di Transjakarta juga, dia ngeluh gitu, ngeluh padahal gajinya udah UMR lebih, tapi tetap aja ngeluh karena kebutuhan hidup itu lebih tinggi daripada penghasilan. Saya bilang, kan kamu udah karyawan tetap, udah dijamin istilahnya sampai nanti tua, istilahnya sampai umur 55 tahun udah gajinya tetap gitu, nggak berubah-ubah gitu, istilahnya bertambah bisa gitu. Dipecat juga kemungkinannya kecil gitu. Tapi masih mengeluh. Nah ini mindset kita harus diperbaiki gitu, diperbaiki dalam artian dulu saya sebagai pekerja juga 7 tahun. Saya 7 tahun sebagai pekerja, terakhir sebagai supervisor restoran. Saya 7 tahun sebagai ahli restoran. Saya udah 4 kali buka restoran baru. Jadi restoran ada bos punya modal orang Korea gitu, punya dana 5 miliar. Ini tolong buka usaha restoran gitu. Sekarang pun restorannya masih ada di Jalan Panglima Polim 9. Itu restoran Korea, Korean Grill. Itu saya bekerja di sana dari nol, dari belum ada apa-apa sampai sukses, sampai bahkan karyawannya ada sekitar 100 karyawan. Itu restoran luar biasa. Karena mindset saya dulu ya, mindset saya dulu sebagai pekerja, saya memegang duit 5 miliar bersama tim gitu kan. Mikirnya ya bagaimana saya bekerja sebaik mungkin untuk mengembangkan 5 miliar itu jadi usaha yang beromset gitu, beromset tinggi dan memuaskan bos saya gitu. Walaupun saya jago masak gitu, tapi tetap masak buat sebagai pekerjaan gitu. Beda sama orang masak di warteg, tapi dia sebagai bos gitu. Penghasilannya mungkin lebih besar orang masak di warteg ya daripada orang masak di restoran yang lebih enak gitu. Mungkin itu. Jadi kalaupun nantinya gitu teman-teman mau berbisnis online, kita harus mindsetnya harus dirubah dulu. Mindsetnya dalam artian gini, bisnis online itu mindsetnya sebagai penghasilan utama. Sedangkan yang saat ini kita masih kerja berpikir ya bekerja itu penghasilannya hanya sebagai penghasilan sampingan gitu. Nah kayak tadi balik lagi seperti tadi bahwa operation system sebuah laptop itu penting gitu. Karena kalau itu nggak benar nanti diinstal software Word, Excel, diinstal Google Chrome itu nggak bakalan masuk kalau OS-nya salah gitu. Nggak mungkin kita nginstal Word sama Office 2019 ya, Office 365 yang terbaru ke dalam operation system Android gitu kan. Karena dia nggak akan kuat gitu. Bahkan walaupun kuat yang sekarang ada kan Office-nya Office yang light ya, yang kecil di Android gitu. Jadi setiap operation system itu nanti OS operation system softwarenya akan berbeda-beda yang akan dimasukkan gitu. Mungkin dari sini ada pertanyaan teman-teman tentang mindset. Agak ya, muter-muter nih. ya nggak apa-apa Bang, kita diskusi santai aja ya. Iya. Oke, mungkin teman-teman yang memiliki pertanyaan terkait seputar mindset, gimana sih kok selama ini kan kita memang dididik dari SD sampai SMA lah kurang lebih 12 tahun itu kan emang untuk dituntut kerja itu atau aktivitas itu dari pagi sampai sore yang sudah terjadwal gitu kan. Mungkin teman-teman yang memiliki pertanyaan bisa dibuka aja mikrofonnya, silakan. Atau mau via chat juga boleh. Iya. Sambil lanjut ya. Sambil nunggu pertanyaan buat teman-teman. Iya, buat teman-teman yang Dilanjut iya. juga. Buat teman-teman yang udah terlanjur kerja udah setahun, 2 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, berbeda-beda lah. Ada yang baru mulai cari kerja gitu kan, gimana sulitnya nyari kerja. Kemarin saya buka lowongan itu hanya buat admin aja. Itu yang daftar luar biasa, sarjana-sarjana
daftar juga gitu kan, sarjana. Bahkan anak yang baru lulus SMA itu bejubel ngirim CV ke email itu banyak sampai hampir 100, sedangkan butuh CS-nya cuma satu gitu. Ini kan sedih gitu. Saya sedih sebenarnya ketika kita buka lowongan untuk lulusan SMA, ternyata yang daftar banyak kan sarjana gitu. Padahal udah dijelaskan dicari lulusan SMA gitu kan, kerjanya sebagai CS, marketing online gitu. Itu luar biasa, yang daftar tuh banyak sekali. Bahkan kalau nggak di stop gitu kan, itu sampai sekarang tuh masih ada yang email minta pekerjaan gitu kan. Nah ini kan sebenarnya sebuah ironi ya, ironi pendidikan kita bahwa bekerja itu sebagai hal utama yang mereka pikirkan, hal utama yang menjadi mindset mereka bahwa bekerja itu adalah cara kita untuk mendapatkan uang gitu kan. Iya nggak? Dagang juga sama, cara kita mendapatkan uang gitu. Cuman karena mindset kita adalah bekerja adalah untuk mendapatkan uang, makanya kita berbondong-bondong nyari kerja gitu. Dan kemarin ada sebuah restoran di Bekasi luar biasa, hanya butuh waitress ya. Luar biasa, yang daftar sampai keluar jalanan. Itu saya ngeliat fotonya itu saya sedih sebenarnya. Oh gitu Mas, gimana itu Mas? Karena saya dulu seperti itu gitu. Saya ngelamar itu berpeluh kena panas, bawa lamaran sehari bisa 10 biji gitu kan. Muter-muter di kota Jakarta gitu. Saya ngantri di sebuah restoran gitu. Saya ingat banget gitu dulu awal-awal saya lulus gitu. Itu nyari kerja itu mirip kayak gitu. Jadi satu restoran hanya butuh 2 orang atau 3 orang yang daftar sampai ratusan gitu. Saya flashback ke belakang ngelihat, ya Allah gitu. Saya dulu tuh seperti itu gitu, bejubel-jubel nyari lowongan gitu kan. Bahkan sampai sikut-sikutan untuk naruh lamaran paling cepet ya, paling depan gitu kan. Biar kita yang dipanggil, diwawancara, dan akhirnya kita yang bekerja gitu. Saya dulu berpikir yang lainnya nggak keterima, saya aja yang keterima gitu. Jahat juga sebenarnya pikiran saya gitu. Karena seperti itu. Nah itu kan jadi sebuah ironi pendidikan kita bahwa lowongan istilahnya nggak bonafit lah seorang waitress, waiter gitu kan. Menurut kita kan ya gajinya standar, tapi animo teman-teman kita yang baru lulus atau yang udah lama lulus tapi di PHK gitu luar biasa. Padahal kalau menurut logika ya, gajinya itu tidak cukup untuk kehidupan berkeluarga. Kalau kehidupan sendiri mungkin cukup, tapi dicukup-cukupin. Mungkin udah tanggal 15 sudah mulai stok Indomie sama telur gitu kan. Karena pengalaman saya seperti itu. Jadi gajian tanggal 1, tanggal 5 itu udah mulai defisit gitu. Bahkan saya 7 tahun bekerja itu ya defisit terus gitu, nggak pernah namanya surplus gitu. Surplusnya ya jarang-jarang lah, kecuali dapat THR itu baru surplus, istilahnya ada lebih gitu. Nah ini buat teman-teman yang mindsetnya masih bekerja, ya perlahan-lahan kita rubah sedikit-sedikit bahwa menghasilkan uang itu bukan hanya dari pekerjaan saja gitu. Coba kita flashback lagi gitu kan, para petani gitu kan, mereka bisa kok bertahan gitu dengan sebagai petani gitu tanpa harus bekerja dengan orang gitu. Mereka berdikari mau ke sawah jam berapa, mau nanam apa gitu kan. Nah kembali ke belakang tadi, kalau mindset kita benar, insya Allah mencari uang itu banyak cara gitu. Saya udah dari 2012 sampai sekarang alhamdulillah terakhir bekerja sebagai supervisor 2012. Awal saya berdagang itu
keliling, door to door menawarkan barang dagangan, dan itu pengalaman berharga buat saya gitu kan. Setelah 3 tahun saya berhasil buka toko. 3 tahun berdagang saya buka toko, pakai karyawan juga. Itu benar-benar modal nol gitu kan. Modal nol. Itu saya modal nekat sebenarnya buka toko itu. Nyewa sebuah toko terus. Karena saya berpikir kalau saya kerja terus, ya hasilnya segitu-gitu aja. Nggak berkembang gitu. Akhirnya saya nyoba buka toko pakai karyawan gitu. Saya ambil karyawan dari kampung gitu kan, karena kosnya lebih murah. Hanya bertahan sekitar setengah tahun. Karena saya belum pengalaman buka toko, dan mindset saya udah benar gitu. Mencari uang itu dengan cara berdagang gitu kan. Cuman masih ada namanya nanti sesi kedua. Mungkin langsung sesi kedua nih, kita udah berapa menit nih? Ini aja dulu untuk dibuka sesi pertanyaan dulu kali ya Mas ya. Iya boleh. Bang Deddy. Iya Ya, tentang silakan yang mau bertanya ya terkait tentang sesi pertama ini tentang mindset ya. Boleh teman-teman langsung dibuka aja mikrofonnya nggak apa-apa, atau mau via chat nanti kita bacakan juga nggak apa-apa. Ya, diskusinya diskusi santai aja ya pada malam hari ini ya. Menemani malam minggu teman-teman dengan hal-hal berfaedah gitu. Ada yang bertanya? kayaknya nggak ada yang Belum ada bertanya ya? nih. Belum ada, mungkin dilanjut aja Bang Deddy terkait Kalau sesi. yang bertanya langsung dapat saldo OVO gimana? Boleh, boleh. Terus semua yang dapat saldo. Iya, emang kalau online itu resikonya begini, jadi nggak TikTok, jadi nggak ada feedback buat kita gitu. Emang banyak pertanyaan tapi masih disimpan gitu. Tapi begitu dikasih hadiah saldo OVO 50.000 gitu, bejibun yang bertanya. Ya, mungkin saya mau bagi-bagi nih, buat bagi-bagi rezeki nih. Ada 2 penanya terbaik akan saya kasih saldo OVO 50.000, gimana? Oh, Karena boleh kalau juga. iya, jadi dua pertanyaan bikin buat 2 orang, 2 penanya terbaik akan saya kasih saldo OVO 50K satu orangnya. Itu buat teman-teman yang mau bertanya ya. Yang nggak bertanya juga nggak apa-apa gitu. Kalau nggak ada pertanyaan, kita langsung ke sesi 2 nih. Sesi Ya. pertama tuh tentang mindset. Ya mungkin langsung aja dilanjut Bang sesi 2-nya nanti. Oh Mungkin Mas ya, sambil ini ya. pikirin pertanyaannya apa gitu ya. Ya Iya. silakan ya buat teman-teman yang mau bertanya bisa via chat, di chat aja di situ, atau enggak nanti mikrofonnya dinyalain. Langsung tanya ke Bang Deddy. Tadi tuh ada dikasih door prize sama Bang Deddy ya. 2 penanya Iya, terbaik mau mendapatkan saldo OVO gitu. iya 50K ya. Ya. Lumayan buat GrabFood ntar malam. Ya. Ya udah Mas, silakan dilanjutkan Bang Deddy. Ya, yang kedua, sesi kedua adalah seni menjual. Jadi kalau mindset kita udah benar gitu kan, bahwa eh, mencari uang itu ada 10 pintu, terus ada 9 pintu itu dari perdagangan. Nah itu kan sebenarnya kita udah diajarkan oleh Rasulullah, itu udah dikasih clue. Itu clue bahwa umat Islam harusnya 10 orang umat Islam, hanya satu yang bekerja, 9-nya pengusaha. Betul apa enggak? Kan Rasulullah gitu kan, ngasih clue bahwa eh, 10 pintu rezeki itu, satu dari pekerjaan, 9 dari perdagangan. Kan Rasulullah udah ngasih clue seperti itu, bahwa harusnya umat muslim, dari 10 umat muslim itu 9-nya adalah pengusaha, satunya seorang pekerja. Kalau benar-benar terlaksana, bisa jadi negara yang mayoritas muslim itu pasti akan berkah gitu, akan banyak pengusaha-pengusaha muslim yang muncul gitu kan, karena mindsetnya bener gitu. Nah, saya teringat satu ini ya, satu cerita tentang Abdurrahman bin Auf. Itu dia ketika pertama hijrah
ke Madinah atau Yasrib, dulunya Yasrib, Madinah, yang dinamain ganti Madinah. Itu yang pertama kali ditawarkan oleh sahabatnya Abdurrahman bin Auf, kamu butuh apa gitu. Bahkan ditawarkan istrinya gitu, istrinya sahabatnya untuk diceraikan lalu dinikahi oleh Abdurrahman bin Auf. Kata Abdurrahman bin Auf, oh nggak usah, nanti saya cari sendiri istrinya gitu kan. Dia nyari yang gadis gitu kan. Terus yang kedua, dia cuman butuh apa? Dia cuman minta tolong tunjukkan saya pasar. Ya kan? Kalau ada yang sering baca buku Abdurrahman bin Auf atau kisah-kisah tentang Abdurrahman bin Auf, pertama hijrah ke Yasrib itu, yang selanjutnya dinamakan Madinah, itu istilahnya ketika di sana dia nggak punya apa-apa. Karena waktu pertama hijrah yang bisa membawa hartanya dari Mekah ke Madinah itu cuman Umar bin Khattab. Yang lainnya tuh ya bawa baju doang, itu baju nempel di badan gitu kan. Abdurrahman bin Auf cuma nanya di mana pasar. Nah ini contoh yang luar biasa nih, saya senang banget gitu kan. Di mana pasar gitu, dia langsung ke pasar gitu kan. Dia cuma ngeliat pasar, mengamati setengah hari tuh dilihat kanan kiri. Dari situ dia punya ide bahwa di pasar itu belum ada penjual kayu bakar. Akhirnya dia nggak punya modal itu, istrinya nggak punya modal. Dia datengin orang-orang kampung yang biasa mencari kayu bakar. Dia bilang begini, nanti tolong bawakan kayu bakar bapak-bapak semua ke saya gitu. Nanti saya bantu jualkan, bantuin online kan, ya kan, bantuin online nih. Promosi juga jadi. Iya, nanti bawa ke saya, nanti saya bantu jualan di pasar gitu. Akhirnya besokannya Abdurrahman bin Auf udah siap di pasar gitu kan. Dia udah calling banyak penjual kayu bakar di kampung-kampung yang biasa menjual kayu bakarnya itu ke orang-orang langsung, nggak di pasar. Karena kan berat gitu bawanya. Akhirnya Abdurrahman bin Auf pertama hari berdagang, dia jual kayu bakar. Sedangkan satu pasar itu tidak ada yang jualan kayu bakar. Karena kayu bakar itu kayak sekarang gas 3 kilo. Ya begitulah ceritanya. Satu kampung nggak ada yang jualan gas 3 kilo, terus jualan gas 3 kilo. Masya Allah, itu Abdurrahman bin Auf dalam sehari bisa langsung menghasilkan uang tanpa modal. Itu saya punya bukunya tuh Abdurrahman bin Auf. Terus kurang lebih hijrah 3 bulan di Madinah, Abdurrahman bin Auf itu berhasil melamar seorang gadis. Itu dia dengan mahar 1 biji kurma, tapi dalam bentuk emas. Bayangin 3 bulan dagang bisa ngasih mahar 1 biji kurma, tapi berbentuk emas gitu kan. Itu berapa gram kira-kira ya? Kalau kita kerja 3 bulan kayaknya nggak cukup deh. Menghasilkan satu istilahnya 10 apa sekitar 50 gram lah, mungkin 50 gram ya 1 biji kurma itu. Mohon maaf nih. Jadi begitu teman-teman, kita udah punya contoh banyak. Rasulullah aja memberi mahar kepada Khadijah 20 ekor unta ya. Abdurrahman bin Auf kerja 3 bulan bisa beli emas satu butir kurma tapi bentuknya emas, kan luar biasa. Nah, ini adalah terkait seni menjual. Jadi kita itu bisa namanya barang apapun kita bisa jual kalau kita punya ilmunya seni menjual gitu. Kalau sekarang itu nggak usah kita ke pasar, nengok-nengok pasar, ngeliat yang belum ada dagang siapa belum, nggak usah. Kita cukup buka marketplace, Shopee, Tokopedia, ya kan? Bukalapak, kita analisa kira-kira dagang apa nih yang laku gitu kan. Saya dulu juga seperti itu, kerjanya tiap hari buka Shopee. Sampai sekarang saya masih tiap hari buka Shopee, buka Tokopedia, buka Bukalapak.
menganalisa kira-kira produk apa nih yang bisa kita poles dengan harga biasa aja, terus kita jual dengan harga yang kita dapat untung gitu. Nah ini kan harus punya seni menjual gitu. Mohon maaf nih ya buat guru saya. Nah ini ada yang satu guru satu ilmu, jangan saling mengganggu. Jadi guru saya itu punya jualan. Saya banyak belajar dari beliau. Itu namanya kinoki. Kinoki itu tempel yang di kaki itu, udah kan? Yang salep tempel di kaki, ntar kalau pagi jadi apanya koyonya itu jadi hitam. Oh Udah iya pernah iya. ngeliat kinoki? Ya, Yang sering pernah. iklan di Facebook gitu kan? Itu dia beli di supplier modalnya 10.000, 9.000 sampai 10.000. Tapi dipoles dengan kata-kata yang bombastis, dengan copywriting yang bagus gitu, dia bisa jual 27.000. Boleh cek di Shopee ya, namanya Kinoki. Nanti teman-teman boleh cek Kinoki gitu. Itu dia bisa jual 27.000 dan tiap bulan itu lakunya ribuan. Hampir 2 kali lipat ya. Iya 2 kali lipat. Padahal jujur itu modalnya cuma 10.000. Dia bisa jual 27.000 dengan kata-kata yang berbeda. Padahal barangnya sama gitu kan. Nah saya banyak belajar dari beliau. Bagaimana dia bisa menjual barang yang biasa aja, terus ditambahin kata-kata yang luar biasa, akhirnya menjadi luar biasa harganya gitu. Saya kasih contoh satu lagi deh buat teman-teman dah. Coba ketik garam Himalaya. Garam Himalaya di Shopee atau di Tokopedia itu per kilo rata-rata di angka 50, 45, 60 1 kilonya. Tapi ada satu merek jualnya itu berapa? 150.000. Dan itu laku. Itu lakunya banyak banget. Beneran dah. Saya juga kagum banget sama tuh penjual ya. Mungkin satu guru satu ilmu sama saya juga gitu. Itu dia bisa jual 150.000 dan banyak yang beli gitu. Nah ini kan seni ini kalau kita punya gitu, barang apapun yang harganya biasa aja dengan ulasan, dengan foto yang bagus, dengan merek brand yang kita bikin brand gitu luar biasa, itu bisa jadi barang yang mahal gitu. Ya kita juga amat kaget gitu kan teman-teman yang di guru-guru saya itu luar biasa gitu, punya ilmu yang bisa membuat barang yang biasa aja bisa jadi 2 kali lipat harganya. Ya boleh sambil buka Shopee ya, sambil dengerin boleh buka Shopee, boleh dibuktikan ya. Saya juga riset, tiap hari kerjanya riset. Ada lagi, ini ada lagi nih. Contoh-contoh ya, langsung contoh kasus aja dah, contoh kasus biar paling enggak tahu ilmu menjual gitu. Karena kalau udah tahu ini ilmu, seni menjual, itu barang apapun, ya contohnya teman-teman kita yang berjualan di Shopee, Tokopedia, itu banyak yang bermain kata-kata, bermain gambar. Padahal suppliernya sama, jualan juga di Shopee dan Tokopedia juga. Tapi harganya bisa berkali lipat, bisa 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat dengan produk yang sama, hanya beda kemasan saja gitu. Nah ini kan seni menjual yang luar biasa gitu. Sama seperti kisahnya Abdurrahman bin Auf tadi, dia itu tahu pasar gitu, dan apa yang dibutuhkan pasar. Ada satu kisah lagi yang Abdurrahman bin Auf, itu dia jualan kuda. Dan kuda dia itu satu pasar paling murah. Hebat kan? Luar biasa. Satu pasar paling murah. Karena dia nggak ngambil untung sama sekali dari supplier. Misalnya kuda harganya 20 juta. Dia jual 20 juta juga. Kata pedagang yang lain,
Abdurrahman bin Auf gila nih kan. Dia jual barang yang 20 juta dengan harga jual yang 20 juta gitu. Untungnya dari mana gitu kan buat dia gaji pegawai ya kan. Orang pasti satu antero Madinah kalau mau beli kuda pasti sama Abdurrahman bin Auf karena tahu harga kudanya paling murah. Dia beli misalnya beli di petani gitu kan, harganya 10 juta, dia jual 10 juta juga sama gitu. Setelah saya teliti ternyata Abdurrahman bin Auf itu nggak ngambil untung sama sekali dari perdagangan kuda. Dia hanya ngambil untung dari aksesoris kudanya, kayak pelana, sepatu kuda, pembersih kuda. Dia ngambil untung dari situ. Ngambil untungnya gede lagi kan, bisa 2 kali lipat harga pelana kuda. Pelana kuda di sebelah mungkin 200.000, tapi dia jual 500.000 gitu. Karena orang udah terlanjur termindset bahwa beli kuda di Abdurrahman bin Auf itu murah gitu. Dia bikin brand bahwa dia penjual kuda paling murah gitu, semadinah gitu. Nah begitu beli kuda pasti kan butuh pelana, butuh tali kekang, butuh sepatu kuda. Nah Abdurrahman bin Auf itu ngambil untungnya dari situ. Dan ilmu ini ya mohon maaf, ilmu ini luar biasa gitu menurut saya. Sebenarnya saya dulu sempat mau dijadiin skripsi buat saya gitu. Skripsi bagaimana Abdurrahman bin Auf jualan kuda. Ini hebat banget gitu. Dia jualan kuda tanpa mengambil untung gitu. Tapi dia ngambil untungnya dari aksesorisnya, dari pelananya, dari sepatu kudanya. Jadi dia ngambil untungnya dari situ. Dan ini seni menjual ini kalau kita benar-benar bisa gitu, bisa mengimplementasikan dalam usaha kita. Sebentar ya. Ya, teman-teman mohon maaf sebelumnya Bang Dedinya ada sedikit gangguan. Ya sambil menunggu Bang Dedinya kembali lagi, mungkin bisa yang memiliki pertanyaan bisa langsung di chat aja. Biar nanti langsung dijawab dan nggak terlalu lama menunggu. Oke, masih ada dua door prize ya untuk 2 penanya terbaik yang akan diberikan saldo OVO sebesar Rp50.000. Silakan bisa diketikkan kolom chatnya. Oke, diteruskan ya. Ya, Mohon maaf terusin aja tadi Bang, silakan. ada tamu. Jadi begini, yang tadi saya bilang sesi kedua ini seni menjual. Kalau kita udah bisa ini seni, sebentar. Kita bisa menjual barang apapun dengan harga yang luar biasa gitu. Kayak tadi yang udah saya kasih contoh tentang sebuah koyo ya, koyo Kinoki. Itu boleh cek sekarang ya teman-teman di Shopee-nya ataupun Tokopedia. Maaf. Ya. Ya mohon maaf pada tamu sebentar. Ya. Baik, saya teruskan. Ada tamu yang belanja malam-malam. Ya, silakan Bang, diterusin aja. Maaf Bang, suaranya putus-putus. Iya, bentar. Oke, saya teruskan lagi. Nah, seni menjual ini
seni menjual ini kalau kita bisa terapkan ke dalam perdagangan kita, insya Allah barang apapun yang kita jual itu bisa jadi barang yang berkualitas, barang yang laku keras di pasaran gitu. Nah ini penting banget. Nanti ada buat teman-teman yang mau belajar langsung dengan saya juga boleh. Saya selalu terbuka ya. Banyak yang belajar langsung ke saya itu alhamdulillah sekarang itu kan lagi musimnya jualan kambing, sapi gitu kan. Dan itu banyak yang konsultasi ke saya bilang sama teman-teman yang belajar jualan online, saya bilang gini, kita harus punya data dulu gitu kan. Di daerah kita itu seberapa butuh, misalnya masjid kita data nih, masjid itu tahun kemarin ada 20 ekor kambing dan 3 ekor sapi gitu. Dan itu pengorbannya rata-rata nggak berubah tuh. Ya itu aja gitu. Istilahnya dari keluarga dia lagi gitu kan. Karena hampir semua masjid seperti itu gitu. Nah kalau udah kita punya data itu, insya Allah kita bisa sasar tuh teman-teman yang biasa korban, bisa tahu tuh. Nah kita bisa langsung praktekkan, menawarkan langsung ke data tersebut gitu. Oke, ada pertanyaan tadi nih dari Mas Agus. Saya baru memulai usaha di bidang jasa otomotif. Minta masukan untuk pemasarannya dong Bang. Selama ini baru mulai pemasaran via online aja. FB, Marketplace, Bukalapak, website, dan Google Map. Jadi kalau di bidang jasa ini, jadi studi kasus lagi ya. Jadi kasus lagi. Jadi sama seperti penjual produk digital. Produk digital kayak yang terbaru ini, WhatsApp Blaster Pro. Jadi yang pertama dilakukan adalah buat kolamnya dulu gitu. Karena bidang jasa apapun, otomotif ataupun jasa apapun, kita punya kolam. Dalam artian kita nggak usah muluk-muluk lah. Kita dekat sama ketua komunitas Avanza Indonesia aja ya kan. Itu anggotanya banyak banget. Apalagi kalau kita dekat dengan komunitas Harley. Oh luar biasa. Teman kita tuh langsung bertambah jadi banyak banget gitu. Terus apalagi kita bisa masuk komunitas motor gitu. Iya, ada tamu terus. Saya kebetulan habis impor face shield, itu harganya 13.000. Itu dalam waktu semalam bisa habis 200. Ini masih berdatangan aja ke rumah jualan face shield ya. Ini baru datang dari impor. Kebetulan saya seminggu sekali importir. Ya sedikit kenalan juga nih. Alhamdulillah gitu. Jadi untuk teman yang tadi ya, Mas Agus, kalau kita dekat dengan komunitas itu akan lebih mudah menjual di bidang jasa otomatis. Karena kalau jasa itu kan butuh trust, butuh kepercayaan konsumen gitu. Kalau kita pakai konsumen yang baru itu akan lebih sulit ya, karena kan teman baru kita itu kan belum tahu kita gitu. Kita nanti kerjaannya bagaimana, bagus atau tidak gitu kan. Karena kalau di bidang jasa itu yang pemasaran paling keren itu sebenarnya bukan online. Pemasaran paling keren itu adalah mulut, dari mulut ke mulut. Karena kayak tukang AC gitu kan, tukang AC ya, simpel aja, tukang AC itu ketika dia servis AC-nya bagus, maka tetangganya begitu nanya, Bang, servis AC-nya bagus nggak Bang? Bagus gitu. Itu rekomendasi langsung. Saya juga begitu. Jadi saya selalu kalau servis AC gitu di rumah nanya dulu nih, tuh tukang servisnya bagus nggak gitu kan. Karena tukang servis saya yang terbaru itu ganti orang, pelayannya jelek gitu kan.
Akhirnya saya tanya tetangga saya, bagus gitu kan. Akhirnya saya nggak pakai mikir lama-lama, langsung minta nomor handphonenya, saya langsung panggil dia untuk servis AC di rumah saya. Padahal kan istilahnya saya belum kenal dia gitu kan, belum kenal tukang AC-nya, bagaimana dia kerjanya. Tapi dari rekomendasi tetangga saya aja, saya udah langsung order gitu, order jasa dia. Nah, emang jasa itu agak rumit, kayak misalnya jasa rental gitu kan. Oh, bang, kemarin rental mobil kemana bang? Gitu kan. Oh, di sono. Nih nomor handphonenya. Nah, itu yang paling ini. Nah, untuk mendapatkan itu emang butuh apa ya? Butuh waktu. Tapi kalau udah jasa itu, kalau di bidang kualitasnya udah bagus gitu, kualitasnya udah bagus, terus eh, testimoni dari pelanggannya bagus gitu, itu otomatis karena kan pasti repeat order gitu. Nggak mungkin jasa itu sekali doang, nggak mungkin saya servis AC setahun sekali, berarti kan minimal 2 bulan sekali atau sebulan sekali pasti servis. Sekali saja pelayanannya bagus, terus repeat order, terus saya begitu ditanya sama tetangga saya, bang servis AC sama siapa bang? Oh sama si bang Asep, no bagus, bersih servis AC-nya. Otomatis gitu tetangga saya jadi pelanggan tukang servis AC tersebut. Memang bidang jasa itu emang berbeda dengan bidang perdagangan, karena jasa itu terkait dengan testimoni, terus terkait dengan kualitas pelayanan lah. Kalau kita kualitas pelayanannya emang bagus gitu kan, apalagi kita servis gratis buat masjid gitu. Misalnya servis gratis buat masjid, servis AC gitu. Itu satu pengurus satu jamaah masjid tersebut otomatis jadi pelanggan servis AC kita gitu. Itu diterapin sama temen saya tuh. Jadi dia servis AC gratis buat masjid dan musola gitu. Itu luar biasa. Efeknya besoknya satu RT itu yang di masjid tersebut langsung servis AC sama dia semua gitu. Hanya dengan modal servis gratis di masjid atau musola gitu. Itu triknya keren banget tuh. Nah, buat yang di bidang jasa ya begitu aja, Bang. Jadi buat teman-teman yang di bidang jasa, deketin aja ketua komunitas Avanza atau ketua komunitas Kijang atau ketua komunitas Expander Cross yang terbaru ya. Kasih fasilitas gratis buat satu orang dan bidang jasanya bagus, kualitasnya itu otomatis dari mulut ke mulut itu lebih cepat gitu daripada kita buka di marketplace atau FB, kita iklan bagus-bagus dengan biaya mahal gitu. Itu orang trustnya lebih lama gitu, lebih kurang lah. Saya itu iklan sehari rata-rata antara 1 sampai 1,5 juta. Itu iklannya hanya di marketplace saja. Itu ya 70% saya itu udah dari repeat order. Yang dari iklan itu setelah saya analisa itu hanya 30% dari penjualan saya aja gitu. Yang 70% itu dari repeat order gitu. Itu penting banget repeat order. Ya, pertanyaannya cuma satu doang nih, nggak ada yang nanya lagi. Ya, cuma satu. Nah, itu ada tuh Bang, udah masuk pertanyaan yang lain tuh, pertanyaan dari Anissa Fauzia tuh. Iya, dari Mbak Kak Anissa ya, Kak Anissa nih. Jadi saya baru akan memulai usaha melalui platform online, Kak. Gimana sih caranya supaya orang-orang tertarik dengan apa yang kita jual? Apalagi kalau misalnya ada saingan lain yang memang sudah mempunyai nama. Nah, ini terkait dengan seni menjual ya. Saya tadi udah kasih contoh tentang eh Koyo Kinoki sama garam Himalaya. Itu sebenarnya clue-nya kecil ya. Terus saya kasih contoh lagi tentang Abdurrahman bin Auf itu jualan kuda dengan harga modal gitu. Itu kan clue sebenarnya, clue bahwa bagaimana caranya kita mendatangkan traffic. Trafficnya itu semakin banyak yang mampir ke toko kita dengan iming-iming kayak dulu McD itu ngasih es krim harga 5.000. Itu mustahil harga es krim itu 5.000 gitu. Gak mungkin dengan harga 5.000 dapat es krim gitu. Tapi dia bisa ngasih harga 5.000 buat, saya dulu ingat banget saya ngantri, ikut ngantri beli es krim di McD gitu.
Masih ada inget nggak? Mungkin anak 90-an nih. Anak 90-an tuh ngantri es krim di McD. Cuman beli es krim doang. Ada yang inget nggak? Itu luar biasa. Itu marketingnya keren banget gitu kan. Nah, kemarin saya baru belajar lagi dengan yang punya rajamp.com. Itu pelatihannya sekitar 4 jutaan. Saya belajar media. Itu bagaimana kita mendatangkan traffic ke toko kita gitu. Jadi ada satu barang atau dua barang yang emang kita nggak ngambil untung sama sekali, bahkan rugi nggak masalah gitu. Misalnya kita jualan eh, gunting kuku, modalnya 5.000, modalnya rata-rata 4 sampai 5.000. Kita jual dengan harga 3.000, kita rugi 1.000 gitu kan. Nggak mungkin dong orang mampir ke toko kita cuman beli cadutan kuku doang gitu kan. Pastinya kan biar 1 kilo dia pasti nambahin belinya gitu, nggak mungkin catatan kuku doang ya kan, apalagi gratis ongkir RP0 gitu di Shopee ya. Nah itu kan penting juga mendatangkan traffic. Semakin banyak orang yang datang ke toko kita, semakin besar kemungkinan kita bisa dapat orderan gitu ya. Kalau toko kita udah bagus tapi nggak ada yang datang, repot juga gitu. Maksudnya dalam artian gini, eh toko kita udah bagus, tapi nggak ada yang lewat gitu depan toko kita. Jadi kemungkinan untuk orang order kan semakin sedikit gitu. Nah, triknya adalah salah satunya gitu, jualan Indomie 2.000 gitu. Ketik dari marketplace ada orang jualan Indomie 2.000. Padahal di warung aja 2,5 3.000 ya kan. Itu mustahil gitu dengan harga segitu. Tapi lakunya luar biasa 2.000-an. Dari lakunya aja udah ketahuan tuh bahwa ada 1.000 sampai 2.000 orang mampir ke toko dia gitu kan. Nah, nggak mungkin juga beli Indomie doang satu gitu, ongkirnya 9.000, 10.000 gitu kan, pasti beli yang lain gitu. Nah, profitnya nanti ngambilnya dari yang lain, nggak masalah kita rugi 1.000 gitu, tapi dari barang yang lain kita bisa untung 10.000 gitu kan. Nah, itu seni menjual lah. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Hera Karmila nih. Saya ingin bertanya terkait seni menjual produk. Kebetulan saya baru merintis usaha minuman dan frozen food. Minuman yang saya jual ini unik, alami, dan homemade tanpa pengawet. Dengan harga lumayan tinggi. Saya menjualnya hanya lewat sosial media, IG dan FB dan WA. Untuk lokasi market saya sendiri masih sekitar Jabodetabek. Saya ingin bertanya, adakah saran untuk saya agar bisa melebarkan market penjualan produk saya, mengingat banyak resiko karena produk saya berupa makanan dan minuman. Baik, saya kebetulan baru buka usaha juga frozen food, di frozen food ayam ya. Jadi triknya ya sebenarnya makanan itu agak riskan ya kalau dikirim lewat JNE atau JNT gitu kan. Nah ini jadi masalah buat para penjual frozen food, penjual minuman terutama minuman yang mudah basi gitu kan. Tapi beruntung gitu kan, beruntung sekarang ada Paxel ya. Paxel itu bisa kirim makanan, dia punya freezer dan dia punya kulkas juga di agen-agennya gitu. Saya pernah pesan rendang, pernah pesan bandeng presto gitu kan, bisa ada antar kota gitu. Bagaimana sih kita menjual minuman yang belum terkenal gitu? Nah ini masalah juga buat kita sebenarnya, bukan walaupun produk kita bagus banget, tapi yang tahu produk kita bagus itu sedikit gitu. Istilahnya cuman ya temen gue doang gitu yang tahu bahwa minuman gue enak gitu. Nah itu kan agak sulit. Nah buat teman-teman yang emang punya branding, punya minuman atau punya makanan yang khas gitu, kayak bebek viral gitu. Bebek viral itu punya teman saya tuh, bebek viral. Itu dia eh, dengan dia memanfaatkan sebuah komunitas gitu.
komunitas, akhirnya dia punya agen, punya distributor banyak gitu. Dan cepet viralnya beneran, namanya bebek viral. Akhirnya cepet, itu frozen food juga sama. Terus kalau punya homemade sendiri tanpa pengawet dengan harga lumayan tinggi, nah ini kita harus bener-bener nge-branding. Nah, urusan nge-branding bantuan online dah yang ngerti dah. Karena teman saya Bang Januar itu lulusan branding membranding dia dah. Tapi emang buat branding ini penting banget gitu. Kayak face shield yang saya jual itu brandingnya tahu siapa? Nagita Gigi, istrinya Raffi Ahmad. Nagita. Itu saya sekarang jual face shield Nagita itu berbondong-bondong orang jual. Barusan aja saya baru nih, belum ada setengah jam bicara di sini itu udah laku 20 pieces. Itu orang datang ke rumah sampai malam-malam luar biasa. Karena brandingnya Nagita gitu, Gigi, istrinya Raffi Ahmad gitu. Apalagi brandingnya Pak Jokowi. Nanti saya liatin ada foto Pak Jokowi dan foto Nagita itu pakai face shield itu gitu kan. Itu barang itu harganya di Cina itu cuma 0,8 yuan. Itu sekitar 1.200 atau 1.300 perak. Di Indonesia rata-rata jual di angka 14 sampai 20 ribu. Itu luar biasa ya. Di Cina sana harganya Rp1.000, Rp1.300. Saya jujur saya impor dari sana harganya 1.200. Saya jual di sini 13.000. Sehari saya bisa habis 100. 100 lebih lah. Hari ini udah 150 nih. Nanti saya liatin barangnya. Sedikit liatin barangnya. Langsung aja live ya. Ya, boleh Bang. Silakan. Nah, ini jualan saya kurang jelas ya. Jadi saya bawa aja, saya masih banyak stoknya. Ini saya jualan produk ini. Ya, itu sehari bisa 100 lebih nih habisnya. Modalnya 1.000 ya Bang? Iya, jujur ya, modalnya 1.000. Modalnya Rp1.000. Itu di Cina, belum termasuk ongkir ya kan. Nih lihat ya, ini sering lihat lah. Kalau yang bentuk barangnya saya ambilkan. Yang udah jadi ya. Mana ya? Nah, ini barangnya yang udah jadi nih. Kelihatan nggak nih? Ya, kelihatan. Ya, ini lagi tren nih. Tuh, oke, saya pindah ya agak terangan deh. Ya. Bayangin dengan branding Nagita gitu kan. Dan Pak Jokowi bisa langsung laku. Boleh cek di marketplace, lakunya itu udah di atas 10.000. Saya aja yang baru datang impor aja sehari bisa 100 sampai 150. Jadi 300 itu cuman 2 hari habis. Itu impor 10.000 pieces itu ya bentaran lah habisnya. Itu kita impornya berjamaah rame-rame. Jadi kita satu kontainer itu bareng-bareng impornya gitu, bareng rame-rame. Kalau udah penuh berangkat gitu. Itu keren banget gitu buat teman-teman yang udah tahu seni menjual. Itu bekerja banget gitu, istilahnya gampang banget pemasarannya kalau udah tahu seni menjual. Nah, untuk yang homemade ini emang butuh waktu lah, butuh biaya. Alhamdulillah, kan tadi saya udah bilang kenapa omset saya bisa di atas 100 juta ya. Bulan kemarin itu 170 juta. Itu dengan iklan berarti sebulan sekitar 30 sampai 40 juta. Itu seharinya rata-rata 1 juta sampai 1,5 juta. Nah, ini kita butuh itu gitu. Bahkan Unilever, Indofood,
terus Danone, mereka menganggarkan iklannya itu luar biasa. Bahkan tahu Meikarta atau enggak, Meikarta, perumahan Meikarta? Seluruh Indonesia bisa kenal Meikarta, tahu nggak iklannya sebulan berapa? 1 triliun. Waduh, luar biasa ya. 1 bulan itu ya Bang? Iya, boleh cek beritanya ya, berita Meikarta, iklan Meikarta itu iklannya sampai 1 triliun sebulan untuk nge-branding nama Meikarta doang. Padahal barangnya belum jelas, belum kelihatan itu, barangnya juga masih abu-abu ya. Rumahnya bagaimana, cuman kelihatan gambarnya doang gitu. Cuman market doang gitu kelihatan. Iya, market. Iya, jual gambar, istilah jual gambar. Dia bisa berani gitu dengan investasi iklan 1 triliun 1 hari, 1 bulan. Dan boleh cek berita-berita itu luar biasa banyak lah. Dulu per awal-awal launching Mekarta itu eh artis-artis, terus pejabat-pejabat, sampai menteri-menteri pun dia endorse gitu. Nah, kalau kita punya produk yang emang benar-benar berkualitas, kita harus punya branding. Brandingnya itu minimal kita punya biaya untuk nge-branding gitu. Kalau kita nggak punya biaya nge-branding, itu berat gitu. Banyak produk-produk berkualitas akhirnya nggak laku gitu di pasaran karena brandingnya kurang gitu. Bahkan untuk mengeluarkan biaya iklannya tuh kurang gitu. Contoh, saya kasih contoh aja langsung ya. Iya, Bang. Glumori, Glumori Beauty, tau nggak Glumori Beauty? Pernah dengar dong sih. Pernah dengar. Kan Karena produknya. kalau cowok bukan target market ya. Kalau cewek itu target market. Itu saya pernah tanya ownernya langsung. Glumori Beauty itu dalam sebulan dia bisa habis 1 miliar buat iklannya. Padahal tuh barang belum laku. Belum ada yang laku terjual. Tapi dia berani investasi 1 miliar gitu. Sebulan. Boleh nanti diketik di Facebook ya, Shirley Amri. Itu ownernya Glumori Beauty. Dia bisa iklan 1 bulan 1 miliar. Dan itu bukan hoax ya, asli gitu. Dan sekarang nge-branding akhirnya dia bisa endorse artis, itu hampir semua artis dia endorse. Itu HPP-nya, ini dapat bocoran itu harganya cuman 120.000, tapi bisa dia jual 350, termasuk saya penjualnya gitu kan. Saya juga ikutan jualan Glumori. Jadi awal-awal saya sehari bisa 10 sampai 20 box Glumori itu. Cuman gara-gara produknya harus inden, nah itu terkendala, saya akhirnya repot juga ngelayanin konsumen yang eh, harus inden gitu. Buat Mbak Hera mungkin itu ya, kita perlu dianggarkan untuk nge-branding gitu. Karena sehebat apapun produk, kalau kita nggak bisa nge-branding dengan baik gitu, kita tidak keluarkan biaya untuk nge-branding, itu berat gitu. Nah, kita emang butuh butuh sebuah apa ya, sebuah trik-trik gitu. eh Mungkin itu Mbak Hera, Kak Hera Karmila. Ya untuk saat ini mungkin endorse-nya di Instagram itu banyak eh artis-artis selebgram baru yang nggak mahal lah. Ada yang 1 juta, ada yang 2 juta, ada yang 500, bahkan ada yang gratis gitu. Cuman dikasih produk doang, nanti dia endorse di Instagramnya. Nanti kalau misalnya kalian mau list selebgram yang bisa di endorse, itu ada ikut Mafia Insta. Mafia Insta tuh masih buka tuh pelatihannya Mafia Insta. Itu bagaimana kita membuat Instagram publik yang sehari bisa dikunjungi 10.000 sampai 20.000 orang per hari. Itu ada trik-triknya. Saya juga baru ikut kursus Mafia Insta. Itu bagus banget buat teman-teman yang main di Instagram.
Itu recommended banget. Saya baru posting 5 postingan aja yang mampir bisa 1.000 orang ngelihat video saya gitu. Emang triknya keren banget. Ya nggak rugi lah ngeluarin duit 300.000 buat ikut pelatihan. Jadi jangan sungkan-sungkan teman-teman ikut pelatihan gitu. Pelatihan apapun, ada pelatihan Instagram ikut. Tapi harus jelas juga kita fokusnya di apa nih. Karena saya dulu ikut pelatihan banyak. Bikin website, saya bisa dalam 5 menit bikin website. Saya udah ada kali 100 website yang saya buat. Tapi yang nggak saya rawat gitu. Karena ikut pelatihan, seneng beli domain, saya bikin kan banyak beli hosting banyak gitu kan. Tapi nggak akhirnya nggak bisa ahli gitu. Akhirnya ya terkendala gitu di perawatan gitu. Terus belajar ini marketplace, saya itu ikut pelatihan, beberapa pelatihan, ada yang 1,5 juta, ada yang 4 juta, ada yang 300, ada yang 500, saya ikutin semua. Karena ilmu itu harus berbayar gitu. Kalaupun yang gratis banyak juga sebenarnya, cuman nantinya nggak fokus gitu. Kita nggak menghargai ilmu. Bagi itu mungkin tentang seni menjual. Ada pertanyaan nih. Waduh, ini udah 3 pertanyaan nih. Ya, udah ada 3 pertanyaan. Jadi nanti Ntar minta nomor saldo OPO-nya nih 2 orang pilih. ya 2 orang terbaik nanti kita pilih untuk dapetin Ya jangan saldo. lupa di WA ke saya ya. Oke, langsung dilanjut aja kali Bang, sesi praktek ya, sesi yang ketiga ya. Oke, sesi praktek nih. Buat teman-teman ya, karena saya di brandingnya Shopee gitu kan. Emang kebetulan saya punya toko di Shopee itu ada 18 toko. Sebenarnya saya punya sekitar 70 sampai 100 toko di Shopee ya. Saya dulu ternak akun Shopee. Nah, pertanyaan kan pasti teman-teman nanya, kok bisa banyak banget punya akun Shopee, Bang? Nah, KTP-nya bagaimana tuh, Bang? Gitu. Ini pertanyaan hampir semua teman-teman saya ya. Eh, saya beli akun yang sudah jadi, yang sudah free ongkir, yang sudah terverifikasi KTP di Bukalapak ataupun di Tokopedia atau di Shopee itu udah ada yang jualan akun kayak gitu. Nanti kita tinggal ganti nomor handphone sama emailnya. Nanti nomor handphonenya kita ganti, emailnya kita ganti, udah akunnya punya kita, udah terverifikasi gratis ongkir. Kita tinggal masukin rekeningnya, rekening kita, satu rekening bisa buat 5 toko. Kenapa sih saya bisa ternak akun Shopee gitu kan? Nah ini ada kisahnya gitu. Saya dulu ikut pelatihan marketplace itu sekitar tahun berapa ya, 2016 lah, 2016 awal saya ikut pelatihan. Dan kalau kita mau menang di satu marketplace itu kita harus buat keyword yang emang kita mau kuasai gitu. Kalau guru saya itu keywordnya perapi gigi. Jadi orang ketik perapi gigi itu di Shopee gitu kan. Dia mau klik toko manapun itu punya dia semua gitu. Luar biasa. Jadi misalnya klik perapi gigi ini, oh gambarnya kurang menarik nih sepertinya gitu. Nah dia klik lagi tuh gambar sebelahnya gitu. Oh ini kayaknya gambarnya meyakinkan nih, ulasannya meyakinkan. Dia beli yang sebelahnya itu. Kalau kalian tahu aja, itu sama sebenarnya, ownernya sama, tokonya sama gitu. Jadi eh, kenapa saya ternak akun gitu? Karena ingin mendominasi sebuah keyword pencarian gitu. Misalnya kalian cari Koyo Kinoki, itu riset dicari. Banyak yang harganya murah, yang 9.000, 10.000, 15.000, 20.000, bahkan ada yang 27, ada yang 30.000. Ketika kalian klik gitu, kalian klik yang teratas, yang penjualannya terbanyak, nanti kan ada keyword. Ini akun Shopee-nya apa, Bang? Ya, salah satu aja ya.
Serupedia, Serupedia. Serupedia. Ya, dapat bocoran sedikit nih dari Bang Deddy. Ya, alhamdulillah saya jualan saffron ya, saffron Iran. Jujur aja itu akun Shopee Serupedia, alhamdulillah sebulan ya kalau itu laku itu apa? Laku 1 kilo saffron sebulan itu saya bisa umroh tiap bulan. Mantap. Jadi eh, jadi salah satu toko saya itu Serupedia. Alhamdulillah penjualannya masih bagus. Itu iklannya luar biasa. Dulu awal-awal saya bisa sehari 2 juta tuh dulu. Waktu pertama-tama nge-branding gitu. Sehari 2 juta. Nge-branding dulu tuh. Biar kejualnya banyak. Begitu penjualannya udah banyak, saya turunin. Sekarang rata-rata 500.000 iklannya. Iklan toko itu sehari 500.000. Serupedia. Itu saya, iya iklan berbayar. Sehari 500.000. Jadi kalau orang ketik saffron, ya toko saya yang paling atas gitu. Itu yang alhamdulillah sampai sekarang udah lumayan lah. Saya impor langsung dari Iran ya, saffron Iran. Kenapa saya bocorin? Karena impornya susah gitu. Nggak ada yang bisa gitu. Agak, karena teh itu nggak bisa naik pesawat. Nggak boleh. Dan biasanya kalau kena bea cukai disita. Nah itu yang ini. Iya, kan tadi saya udah bilang iklan saya itu rata-rata 1 juta sampai 1,5 juta sehari. Tadi sebulan rata-rata habis 30 sampai 40 juta iklannya. Ya mungkin kenapa omsetnya bisa sampai 100 juta lebih ya karena emang iklannya luar biasa gitu. Karena persaingan semakin ketat gitu. Kalau kita dengan main yang biasa aja gitu, kita ya istilahnya ya segitu-gitu aja gitu. Maksudnya nggak berkembang gitu. Gojek aja yang udah drivernya ratusan ribu itu masih iklan. Iklannya di Facebook, iklan di Instagram, iklan di website, iklan di macam-macam. Kalau coba kalian cari di Google biaya iklan perusahaan, biaya iklan terbesar. Oh, itu nanti muncul tuh nama-nama perusahaan yang biaya iklannya luar biasa gitu. Kayak sirup Marjan itu iklannya kalau mau bulan puasa itu luar biasa iklannya. Hampir setiap 15 menit sekali ada iklan Marjan. Padahal orang tanpa harus iklan pun pasti bulan puasa beli sirup Marjan gitu. Tapi kenapa dia masih menggelontorkan iklan yang luar biasa, membuat iklan bahwa sirup Marjan itu ya identik dengan puasa dan lebaran gitu. Padahal udah dari saya kecil sampai sekarang ya begitu menjelang Ramadan tuh sirup Marjan yang kelihatan gitu. Dengan gaya yang berbeda-beda tiap tahun gitu. Ya mungkin itu buat teman-teman. Jadi mindset kita itu begini. Kalau kita mau untung 1 hari 1 juta, misalnya nih, kita mau untung 1 hari 1 juta, berarti kan penghasilan kita 30 juta. Itu minimal 10 juta itu kita buat iklan gitu, sepertiganya. Itu kalau kita udah bisa men-setting seperti itu gitu kan. Nah sebelum iklan juga harus ada ilmunya juga, jangan main jor-joran iklan tapi belum tahu ilmunya juga, harus belajar lagi gitu, banyak guru lah. Saya juga belajar banyak guru. Harus belajar dulu bagaimana cara iklan, bagaimana cara optimasi produk, bagaimana cara keyword produk yang bagus. Nah baru kita main iklan jor-joran gitu. Kalau kita belum tahu itu, nanti khawatir banyak teman-teman saya di komunitas seller Shopee itu di grup Facebook. Itu iklannya gopek sehari tapi nggak ada penjualan gitu. Kasihan sebenarnya. Ya dia istilahnya cuman baca-baca doang gitu, baca-baca eh, nggak punya guru gitu, baca-baca doang terus akhirnya dia berani iklan gitu. Sehari 500.000 tapi nggak ada penjualan gitu.
Nah, ini iklannya pakai picture atau video Bang. Triknya gimana nih biar menarik? Buat Bang Agus nih. Eh Sebenarnya kalau iklan jasa itu yang paling bagus tuh video. Video testimoni, video pas jasanya gitu. Karena iklan video itu lebih murah daripada iklan picture gitu. Jadi hampir semua perusahaan sekarang iklannya pakai video. Bahkan Gojek, Grab, boleh dicek deh. Eh, udah pakai video, bikin video yang salah satu video kita aja viral gitu. Kayak iklan Gojek yang tahu nggak yang orang gendut sama orang kurus Gojek gitu. Itu kan viral tuh. Akhirnya dengan satu iklan aja dia bisa lebih murah gitu biayanya mengenalkan Gojek. Itu luar biasa gitu. Akhirnya Grab sampai sekarang masih mengakui bahwa Gojek lebih unggul lah daripada ini. Grab kalah lah sama Gojek. Padahal secara modal itu gedean Grab. Kalau dihitung-hitung gitu masih gedean Grab lah. Grab lebih dulu jadi Dekakron daripada Gojek gitu. Karena modalnya udah nggak terbatas. Kemarin terakhir dapat berapa triliun gitu. Tapi untuk soal branding, Gojek emang lebih menang gitu. Nge-branding bahwa Gojek itu punya anak Indonesia, terus punya macam-macam lah. Nge-branding Gojek itu lebih dapat daripada nge-brandingnya Grab. Grab itu sekarang nge-brandingnya malah OVO ya. Saya itu secara nggak sengaja dapat kartu prakerja. Saya iseng-iseng daftar, dapat kartu prakerja karena emang saya nggak kerja gitu. Dan saya dapat uang pelatihan itu 1 juta dan salah satu pelatihan itu saya ikut pelatihan dari direktur pemasaran OVO. Dan itu daging banget gitu. Saya beli 700.000 cara nge-branding OVO. Itu bagus banget pelajarannya. Sayang nggak bisa di-download. Kalau bisa di-download saya kasih ke teman-teman gitu. Kartu prakerja. Mungkin teman-teman yang di sini ada yang dapat kartu prakerja, silakan beli deh yang OVO. Yang CEO Direktur Pemasaran OVO. Itu dia bicara tentang branding. Bagus banget materinya. Ya, salah satunya itu. Ya ada brand. Nggak ada materinya PDF. Jadi ruang guru itu pinter banget. Dia bikin materinya video semua. Video. Ada beberapa pelatihan yang belum saya tonton karena emang banyak banget gitu. Saya belinya yang emang terkenal. Jadi star seller Shopee dalam sebulan. Enggak nyampe sebulan juga bisa sebenarnya. Jadi gini, teman-teman, ini trik sebenarnya rahasia gitu buat ini buat teman-teman yang ikut aja nih 7 orang nih. Triknya buat jadi star seller. Star seller sekarang itu lebih mudah karena hanya butuh 30 pembeli berbeda. Itu udah bisa jadi star seller tanpa harus omset 100 juta. Dan ulasannya harus di atas 4,5, jawab chat itu di atas 90%. Kalau mau jadi star seller itu gampang banget. Ini caranya. Buat teman-teman yang baru buka toko, belum ada ulasannya, itu caranya begini. Kalian kumpulin teman-teman satu grup, teman sekolah kayak teman apa yang punya akun Shopee gitu. Nah, minimal 30 orang lah. Kalau pas lagi ada gratis ongkir RP 0, kalau nggak salah hari ini ya. Hari ini gratis ongkir RP 0 ya. Kalian pasang harga 1.000. Barang kalian tuh di harga 1.000. Bagaimana Bang, kok harganya 1.000, rugi dong? Enggak, caranya begini. Kalian bikin variasi, misalnya saya jualan facial ini ya. Facial harganya 13.000. 13.000. Terus saya bikin variasi namanya kardus atau packing.
Facialnya tetap 13.000, terus kardusnya saya bikin harga 1.000 gitu. Nah nanti teman-teman kita yang 30 orang itu yang siap jadi pasukan star seller namanya, suruh beli tuh yang harga 1.000 gitu, dengan menggunakan voucher gratis ongkir RP0 gitu. 30 orderan sehari. Habis itu kita screenshot kan. Ada orderan 30 hari ini. Woi, keren banget kan. Kalau kita punya teman 90, suruh order tuh 90 orang. Dengan harga 1.000 gitu kan. Minta minta keikhlasannya untuk beli harga 1.000 ya. Tetap barangnya kita kirim lewat JNT gitu kan. Barangnya kita kirim lewat JNT. Ya kardusnya aja gitu kita kirim, kita kasih label gitu kan. Itu secara otomatis kita memenuhi kriteria 30 orang berbeda pembeli, terus memenuhi kriteria bintang 4,5 ke atas, memenuhi kriteria jawab chat 90% ke atas, terus memenuhi kriteria tidak ada barang pre-order. Itu dijamin. Sekarang star seller itu gampang karena star seller sekarang itu potongannya gede, potongannya 4% dari harga barang kita. Nah setelah teman-teman kita beli itu yang harga 1.000, besokannya yang harga 1.000 itu disetting sisa tinggal 1 gitu atau 2 gitu. Kardusnya itu sisa 1 atau 2. Kita jaga-jaga biar jangan ada yang beli gitu. Kalau ada yang beli ini 1, kita tambahin lagi 1 gitu. Update status lagi apa? Update variasi lagi tambahin 1 gitu. Tetap barang kita harganya 13.000 gitu, nggak berdikurangin gitu. Jadi kalau ada yang beli tetap 13.000 gitu. Nah itu dulu saya pakai itu awal-awal. Saya punya toko star seller itu sekarang ada 4. Dan alhamdulillah rata-rata 60 sampai 70 paket lah sehari orderannya. Dan itu ya makanya saya bisa gaji karyawan 4 orang gitu. Nah mungkin itu triknya untuk jadi star seller ya. Jadi marketplace itu sebenarnya pasar gitu buat kita gitu. Nah trik kita bagaimana caranya menarik pembeli ya salah satunya kita ramaikan dulu pasarnya gitu. Sebenarnya udah ada grup joinnya gitu. Bang Januar udah pernah bikin gitu kan. Cuman memang nggak berjalan karena mindsetnya nggak satu gitu, nggak satu mindset kita. Hmm, nggak apa, nggak satu visi lah. Masih ada yang bekerja gitu, jualan di Shopee-nya itu hanya sampingan gitu. Akhirnya nggak fokus mengembangkan Shopee-nya gitu. Bahkan kalau kalian punya 1 star seller aja di Shopee gitu, dan rata-rata penjualan di atas 10 gitu, dengan iklan sehari 100.000 lah. Terus kalian untung misalnya sehari pengen 300.000. Paling enggak kita jual barang yang kira-kira 10 barang itu kita untung 300.000. Jadi misalnya satu barang itu harga 100, kita untung 30.000. Laku 10 kan 300.000. Nah 100.000 itu buat iklan. Cluenya iklan itu kalau produk kita itu lebih mahal daripada kompetitor, cluenya adalah iklannya di kata kunci. Kata kunci utama kita hajar. Ada satu iklan saya itu satu kliknya 7.000. Beneran 7.000. Jadi setiap orang klik paling 74 sampai 80 orang klik itu udah lumayan ratusan ribu saya habisnya. Tapi barangnya begitu laku 5 biji aja ketutup iklannya. Buat biaya iklan sama buat gaji karyawan udah ketutup tuh hari itu. Jadi nggak muluk-muluk banget gitu. Jadi kalau tokonya udah star seller ya ini eh, nggak usah kerja lagi gitu. Alhamdulillah kalau udah punya penghasilan sehari 300.000 ya orang udah nggak mau kerja lagi, pasti mikirnya mendingan dagang dah gitu daripada kerja di kantor dari pagi sampai sore gajinya segitu-gitu aja gitu kan.
Nah ini kita harus perbaiki dulu mindset kita, misi kita, visi misi kita, terus upgrade seni menjual kita gitu. Nanti insya Allah dah. Ini koordinatornya Bang Januar aja deh. saya dulu mainan itu, tapi sekarang udah enggak karena emang udah ada karyawan, udah ada yang handle itu kan. Jangan lupa juga setiap 4 jam sekali dinaikkan produknya. Saya pakai tools namanya autopromosi.in. Saya ketik ya. Nah, itu pakai ini tools buat naikin 4 jam sekali. Baik, nggak ada pertanyaan lagi nih, Bang? Kayaknya pesertanya udah malam, udah pada capek nih. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita tutup nih. Ya, gimana Bang? Ya kayaknya udah cukup banyak juga yang bertanya ya Bang ya. Sambil Iya. diskusi tadi, udah waktunya cukup malam juga. Ya, mungkin kita cukupkan aja kali ya sampai uh, saat ini ya. Atau ada yang mau bertanya lagi Bang? Masih buka nggak sesi pertanyaan lagi? Iya, boleh lah. Sebelum istirahat. Besok Ya. harus ke Kerawang nih kondangan. Oh gitu. Iya iya ya. Boleh yang mau bertanya dikasih satu kesempatan lagi, satu pertanyaan lagi ya. Mumpung Bang Dedinya masih bersama kita di sini nih. Ada? Oh, kalau nggak ada, ya nggak apa-apa. Mungkin pemberitahuan ya nanti untuk, oh ada satu lagi. Produk Abang, yang dijual variatif pertanyaan apa terakhir ini jenis? ya. Nah, Ya, buat teman-teman yang hmm, itu kan tadi saya udah tegaskan kenapa dulu saya ternak akun gitu. Kita harus menguasai minimal satu keyword yang emang setiap orang klik itu semuanya mampir ke toko kita gitu. Kalau kalau misalnya orang ketik jus lemon, lemonia kan sekarang udah banyak merek tuh lemonia macam-macam lah. Kita kuasai aja satu keyword itu luar biasa. Orderan tuh saya punya satu keyword itu kacamata anak. Itu keywordnya. Saya punya beberapa toko, ada sekitar 10 toko lah. Itu dengan keyword kacamata anak anti radiasi. Itu luar biasa. Orang klik dimanapun ke toko saya semua gitu. Ya ini bocoran aja nih. Nah satu toko itu nggak harus sejenis gitu. Kadang orang berpikiran, wah harus sejenis gitu, harus misalnya fashion fashion semua. Terus eh, produk anak semua. Nah ini yang kita harus pahami dulu nih. Toko kita itu nge-brandingnya apa gitu. Jadi ada beberapa, ya kalau emang toko kita mau di branding satu, yang sejenis, ya nggak masalah kita branding sejenis gitu. Tapi dengan syarat minimal ada satu atau dua barang yang mengundang traffic gitu. Misalnya kita jualan kerudung, fashion macam-macam. Nah ada salah satu yang kita banding harga, kayak kaos kaki itu. Kaos kaki eh, ini, kaos kaki soka, kaos kaki jempol, kaos kaki itu harganya kalau di Tanah Abang sekitar 8.000. Saya dapat harga 8.000. Kita jual aja 8.000 gitu. Yang penting trafficnya ada dulu gitu. Kalau dia lihat kaos kaki terus eh, pasti kan dia kaos kaki hijab kan, penting lihat kerudungnya, ngeliat gamisnya, ngeliat macam-macamnya gitu. Dan itu bisa dibikin kita sejenis gitu. Tapi kalau misalnya kita berpikir, ah ini toko
ya kita bikin beberapa traffic gitu. Trafficnya misalnya dari pasta gigi, trafficnya dari catatan kuku, trafficnya dari apa? Ya kita adain aja yang kita bisa jual gitu, minimal barang kita. Karena jangan jadi dropshipper ya. Kalau jadi dropshipper itu sampai kapanpun nggak maju-maju gitu. Nggak ada ceritanya dropshipper itu maju punya omset 100 juta gitu. Jarang lah, jarang banget. Karena saya dulu pakai caranya begini. Eh, saya cek dulu barang yang bagus. Saya cek, saya lihat-lihat. Dicek nih, nggak jauh suppliernya dari rumah kita. Saya bikin akun Shopee banyak gitu kan buat belanja di supplier. Memanfaatkan gratis ongkir. Jadi saya belanja ke suppliernya gratis ongkir. Jadi saya bisa jual eh, harganya sama dengan supplier gitu. Misalnya supplier saya jualnya kayak pasta gigi NASA itu 12.000. Ya manfaatin aja gratis ongkir Shopee kan. Ya saya bisa jual dengan harga 12.000 juga gitu tanpa ongkir kan. Kalau pakai ongkir kan jebol juga 20.000 kan, lumayan 2 kilo. Jadi kita manfaatin itu. Nah, bagaimana caranya bikin akun Shopee banyak gitu. Ini triknya banyak ya buat teman-teman, belajar aja di YouTube gitu. Karena kalau belajar langsung nanti pusing nih, waktunya nggak cukup juga. Jadi terserah kita mau di branding sejenis atau di branding rame-rame banyak gitu, banyak barang. Tapi lebih bagus sih nge-branding merek ya. Karena kalau merek itu bertahannya lama. Kayak kalian tahu nggak ABC itu merek apa? Ada yang bisa jawab nggak? Batu baterai, Banyak kopi, produknya. Produk apa? sirup, ya kan? Saus, saus. Kaos, terus kecap. Padahal namanya ABC ya. Jadi kalau orang inget ABC, bingung nih sekarang ingetnya apa nih? Bisa kopi, bisa sirup, bisa macam-macam gitu. Nah, buat teman-teman yang udah punya toko di Shopee, ya tadi trik tadi yang kita kumpulin teman-teman buat belanja di toko kita. Ya terserah caranya kita bagaimana. Yang penting kita tarik dulu tuh traffic dengan cara eh ngelihat penjualan kita gitu. Kalau barang kita nggak ada yang beli, orang juga agak ragu gitu ngelihat ini barang sepi banget nih toko, anyep gitu, followernya juga dikit gitu. Saya dulu awal-awal beli follower gitu, follower Shopee itu 1.000 cuman 50.000 gitu harganya. Dengan modal 50.000 toko kita nge-branding gitu, followernya 1.000. Itu trik juga sih, trik juga buat teman-teman. Nanti banyak lah trik-trik kalau udah praktek gitu. Iya, iya. Oh ya Intinya buat, ya mungkin itu ya. Nanti makin banyak rahasia nih yang terbongkar. iya. Ya, ya bisa kita ambil kesimpulan dari pengalaman Bang Denny. Apa intinya sih namanya pedagang ya penjual harus banyak siasat gitu ya Bang ya. Iya, Untuk seni menjual tadi. menjual harus banyak siasat untuk bisa menemukan celah. Kira-kira kita bisa masuk di posisi mana nih, unggul di posisi mana seperti itu. Oke, karena sudah terlalu malam juga, Bang Denny mau istirahat ya. Mungkin nanti kita lanjutkan kita sudahi dulu aja diskusi pada malam hari ini. Mungkin nanti untuk kedepannya kita akan buka nih sesi training khusus ya, atau Iya, boleh, boleh. workshop khusus terkait penjualan di marketplace ya, dengan Bang ini sebagai trainernya gitu. Mm-mm. Cuman persyaratan berlaku gitu. Ada syarat-syarat tertentunya makanya. Ya, karena ilmu itu ya memang harus dijemput ya. Ilmu itu harus dijemput, harus kita yang menantangkan ilmu, harus kita yang butuh effort untuk mendapatkan ilmu tersebut. Ya, untuk Bang Nini mungkin bisa dikasih closing statement-nya atau tips dan triknya gimana? Ya, buat teman-teman yang masih sekarang penghasilannya ya hanya dari bekerja, buat teman-teman yang menurut teman-teman hasilnya belum mencukupi untuk kebutuhan teman-teman semua, jangan berputus asa karena putus asa itu adalah hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Rasulullah, ya mungkin hadisnya agak doib ya, belajarlah dari buayan sampai
liang lahat. Jadi jangan pernah berhenti belajar buat teman-teman yang masih merasa hidupnya masih belum baik, merasa hidupnya masih belum cukup, jangan berhenti belajar. Karena orang yang berhenti belajar itu dia harus siap-siap menghadapi kehidupan, berlelah-lelah dalam kehidupan. Jadi kata Imam Syafi'i ya, barang siapa orang yang tidak mau berlelah-lelah dalam belajar, maka dia harus bersiap-siap berlelah-lelah dalam kehidupan. Mungkin itu clue-nya. Buat teman-teman, jangan pernah berhenti belajar, siapapun gurunya. Weh, ada yang minta nomor WA nih, kasih nggak deh bang? Nanti bisa japri aja ke admin bantuin online ya. Ya boleh. Jadi jangan pernah berhenti belajar. Kita harus berlelah-lelah dalam belajar biar kita jangan lelah-lelah banget nih hidup gitu kan. Capek banget kerja dari pagi sampai sore. Cukup buat makan doang, buat nikah belum ada nih. Ya mungkin itu. Nanti kalau untuk yang super seller Bukalapak ya itu hampir sama lah triknya. Nanti nggak jauh beda lah. Tapi emang beda-beda caranya. Ya mungkin itu. Ya oke, terima kasih Bang Deddy atas apa wawasannya atau ilmunya pada malam hari ini ya. Mungkin dari teman-teman masih banyak yang ingin bertanya atau mengulik kembali apa namanya siasat-siasat yang diterapkan Bang Deddy ya mungkin di lain waktu ya. Karena terbatasnya kesempatan serta waktu kita pada malam hari ini. Ya mungkin nanti akan dua penanya terbaik akan dijapri ya oleh admin online ya, dari Ya. tim online untuk mendapatkan saldo OVO sebesar 50.000 ya. Dan tadi ya kurang lebihnya mohon maaf apabila salah kata dari saya atau ada kekurangan mohon dimaklumi dan dimaafkan. Eh, Selamat malam semua teman-teman. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.